Banyak sekali referensi atau buku para penulis gitu kan, penulis buku maksud saya, yang sudah memberikan penjelasan tentang apa itu sikap. Dan semuanya sepakat. Sikap atau dalam bahasa Inggrisnya adalah attitude gitu kan. Semuanya sepakat, seringkali didefinisikan sebagai katakanlah kecenderungan untuk berperilaku, predisposisi untuk bertindak di situ. Dengan kata lain bahwa di sini sikap itu kata para ahli di dalam beberapa buku tentang psikologi sosial atau buku yang membahas tentang sikap itu sendiri, sikap itu tidak tumbuh, tidak dibawa oleh seseorang sejak lahir. Tapi sikap itu adalah dibentuk sesuai dengan proses perjalanan interaksi sosial orang tersebut. Oleh karena itu, sikap itu adalah bukan sesuatu yang diturunkan, tapi sikap itu adalah sesuatu yang dibentuk, yang dipelajari. Sehingga ada beberapa tokoh mengatakan, sikap itu adalah sesuatu sebagai hasil dari proses belajar. Belajar apa? Ya belajar berinteraksi sosial, belajar melakukan hubungan sosial gitu dengan katakanlah lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada nanti Anda harus belajar juga tentang selain teori sikap adalah teori-teori belajar, termasuk di dalamnya adalah teori belajar sosial. Jadi sikap itu adalah sesuatu yang tidak otomatis terdapat dalam diri kita, tetapi sikap itu adalah sebagai hasil dari proses belajar. Namun demikian, ketika sikap itu sudah terbentuk dalam diri seseorang atau dari kita, atau diri kita, maka sikap itu cenderung menetap. Walaupun tidak diartikan bahwa sikap tidak bisa berubah, sikap pasti berubah. Oleh karena itu ada yang disebut dengan teori perubahan sikap selain teori pembentukan sikap. Nah, salah satu cara untuk mengubah dan membentuk juga sekaligus sikap itu adalah melalui komunikasi, yaitu komunikasi persuasif itu sendiri. Baik, para pembelajar sekalian, nah tadi kan di awal kita akan mulai memahami konsep sikap itu sendiri. Nah, sikap itu sebetulnya bukan perilaku atau belum menjadi perilaku, tapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Nah, di dalam sikap itu sendiri terdapat 3 komponen yang saling bersinergi membentuk totalitas sehingga keluarnya nanti adalah perwujudan dari sikap itu sendiri. Para ahli para ahli psikologi sosial, misalkan Gordon Allport gitu kan mengatakan bahwa atau David Craig gitu kan, di dalam setiap sikap itu terdapat 3 komponen. Yang pertama yang disebut dengan komponen kognitif, yakni yang berkaitan dengan katakanlah kecenderungan seseorang untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah komponen afektif, yakni kecenderungan seseorang itu untuk menegaskan emosinya, menegaskan rasa dan perasaannya, menegaskan nilainya terhadap sesuatu itu, yang diungkapkan dengan setuju, tidak setuju, baik, tidak baik, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah komponen konatif atau komponen behavioral yang berkaitan dengan seberapa besar orang itu akan mengimplementasikan sikapnya tadi atau kondisi afeksinya tadi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Jadi sikap itu sebetulnya tidak bisa dipilah berdasarkan katakanlah komponen-komponennya. Sikap adalah totalitas dari ketiga komponen tadi, yaitu kognitif, afektif, dan konatif di situ. Kita tidak pernah ditanya bagaimana sikap kognitif Anda terhadap A. Nggak pernah kan? Tapi kita selalu ditanya bagaimana sikap Anda terhadap sesuatu. Baik, itulah konsep sikap. Satu hal lagi yang perlu Anda pahami sejak awal adalah, ingat, setiap sikap itu pasti ada objeknya. Pasti ada objeknya. Objek itu bisa berupa benda ataupun non-benda, yaitu gagasan, ide, program, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda ditanya oleh seseorang, misalkan begini, bagaimana sikap Anda? Kalau Anda bisa langsung menjawab, sikap saya adalah begini, Anda itu sakti. Karena bagaimana mungkin kita bisa menegaskan sikap tanpa jelas objeknya. Lain halnya kalau Anda ditanya bagaimana sikap Anda terhadap A. Lalu Anda menjawab sikap saya setuju.
Sikap saya positif. Oh, A itu baik atau buruk. Itu benar. Jadi, sikap itu adalah selalu berkaitan dengan predisposisi kita terhadap objek tertentu. Yang saya katakan tadi, objeknya bisa benda ataupun non-benda. Baik, itulah konsep sikapnya. Jadi, komunikasi persuasif yang disebut dengan komunikasi yang tujuan utamanya mengubah sikap itu dalam konteks sikap itu merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Nah, itu barangkali yang perlu diawali sejak awal. Jadi sampai saat ini Anda sekarang sudah memiliki pemahaman yang pertama tentang komunikasi, yang kedua tentang komunikasi persuasif, dan yang ketiga tentang sikap. Lalu berikutnya Anda juga perlu memahami kaitan antara komunikasi persuasif dengan sikap. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sejak awal saya katakan tadi, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang tujuan utamanya mengubah sikap orang terhadap sesuatu. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memanipulasikan kondisi psikologis orang. Sehingga orang bertindak, bersikap itu seolah-olah atas kesadarannya sendiri. Tidak sedikit pun orang itu tidak menyadari bahwa sedang kita arahkan terhadap sesuatu itu. Maka secara sederhana saya ulang lagi, komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang tujuannya mengubah orang yang sukar rela menjadi suka rela. Nah, barangkali itu sebagai perkenalan awal kita tentang apa itu komunikasi persuasif.